Risiko apapun saya tanggung, mati berkalang tanah saya siap. Masalahnya belum terbukti. Penonton tolong tenang. Masalahnya sekarang ini belum terbukti saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sepansa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini Gus Nur dalam persidangan yang mana dihadiri oleh saksi ahli dari sosiologi menyampaikan sebuah pernyataan yang membuat kita ini bisa lagi ngakak. Bagaimana Gus Nur atau Sugi Nur Raharja ini kemudian menyampaikan dengan sangat tegas bahwa dia siap saja menanggung resiko. Dia siap menanggung resikonya, siap dihukum, siap mati berkelan tanah. Menurutnya begitu jika itu terbukti bersalah. Bahkan menurutnya dia belum terbukti bersalah itu sudah dihukum. Nah, ini yang kemudian membuat Sugi Nur ini kemudian kesal, kemudian geram di hadapan saksi ahli sosiologi karena menurutnya keterangan saksi ahli sosiologi ini itu memberatkan dirinya. Padahal bagi Sugi Nur bahwa dia belumlah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi sudah menderita lahir dan batin, sudah mengalami kerugian yang menurutnya kerugian materi dan kerugian materi. Dia juga menyatakan bagaimana ketika istrinya sakit juga tidak bisa dijenguk oleh Sugi Nur. Dia betul-betul menderita, dan karena situasi itulah dia pun menyatakan dengan segak dia siap menanggung segala risikonya, mati berkelan tanah jika terbukti. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bagaimana pernyataan daripada Sugi Nur Raharja ini. Oh, baik, kita lanjut ya. Pendapat Anda ini tetap dipertahankan? Iya, tetap. Baik. Yang mulia, saudara saksi ahli, coba perhatikan saya. Akhir Agustus muncul video saudara Bambang Tri viral pakai baju biru, pakai masker, mengatakan ijazah saudara Jokowi palsu, kalau enggak tembak kepala saya. Itu akhir Agustus. Itu dibiarkan menggelinding seperti bola liar, bola salju sampai September. Ya kan, nggak ada tindak lanjut dari pihak yang berwajib, nggak ada tindak macam-macam. Saya punya niat baik, sosiologinya tadi itu muncul niat baik saya. Ini orang kok dibiarkan, kok nggak diproses, entah yang posting, yang wawancara atau Mas Bambang Tri dengan niat baik. Saya ingin menyelamatkan dua-duanya. Saya ingin menyelamatkan nama baik Jokowi atau nama baik Bambang Tri, siapa yang benar. Maka tak panggil dia, niat saya baik, wahai saksi ahli, bukan niat jahat. Nah, ternyata malah seperti ini kejadiannya. Anda nuduh saya sangat ekstrim tadi itu, saya baca itu. Semoga ada diampuni sama Allah. Sebagai penutup, Hakim, sebagai penutup. Keterangan mungkin ini bagaimana? Saudara pendapat terima atau saudara tolak? Tapi ini bukan curhat ya, intinya saya tolak. Nah, saudara saksi ahli, jadi justru gara-gara ini yang paling menderita itu dampaknya itu saya, lahir batin materi. Dan mohon jaksa penuntut umum nggak usah bilang itu resiko, jangan. Kalau saya sudah terbukti bersalah, resiko apapun saya tanggung, mati berkalang tanah saya siap. Masalahnya belum terbukti. Penonton tolong tenang. Masalahnya sekarang ini belum terbukti saya ini. Yang terakhir sebagai penutup, ini sekedar info biar Anda semua tahu. Sampai kemarin 1 minggu istri saya opname, sampai transfusi darah, sampai bingung itu keluarga di rumah. Intinya ini salah satu dampak kerugian yang saya tanggung akibat kesaksian seperti ini gitu loh. Saya siap menanggung asal sudah terbukti. Jadi sebenarnya jahat itu saya apa Anda atau sistem ini gitu loh. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya tolak semua keterangan. Ya, itulah pernyataan daripada Sugi Nur Raharja ini. Ya, nampak memang kalau kita lihat situasinya, Sugi Nur ini memang kesal dia geram terhadap situasi persidangan yang dimana kali ini saksi ahli sosiologi itu memberikan keterangan-keterangan yang itu terasa betul-betul memberatkan oleh Sugi Nur. Inilah yang kemudian tak diterima oleh Sugi Nur, hingga di hadapan saksi ini Sugi Nur kemudian bicara dengan sangat lantang, dengan sangat
tegasnya bahwa jika itu memang terbukti, dia siap menanggung seluruh resiko. Ya. Resiko apapun menurutnya dia siap terima. Dia siap mati berkelan tanah ya, jika terbukti bersalah. Tetapi menurutnya belumlah terbukti bersalah, ya dia sudah dihukum. Inilah yang kemudian membuat ya Suginur ini tak bisa menerima kenyataan ini, karena dia sudah cukup menderita, ya penderitaan lahir dan batin sudah ya membuat Suginur ini sengsara ya di rumah tahanan. Ya inilah yang kemudian ya tidak mudah bagi Gus Nur untuk kemudian menerimanya. Maka menurutnya bahwa dia telah mengalami kerugian ya lahir dan batin. Ya tentu kerugian lahirnya ini ya pastilah kerugian material ya. Mungkin ya karena dia tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya. Demikian pula kan dulu ketika mendatangkan Bambang Tri ya dia sendiri yang mengaku itu ya harus mengeluarkan dana untuk kemudian menghadirkan Bambang Tri ya. Dan itu juga tidak tanggung-tanggung ya. Biaya 10 juta ini dikeluarkan oleh Suginur hanya untuk mencari ya Bambang Tri karena dia kagum, salut ya ketika dia berbicara ya dalam salah satu video yang viral yang kemudian membuat Gus Nur tertantang untuk mencarinya. Hingga menurutnya katanya ya 1 minggu itu dicari ini orang, akhirnya ketemu. Nah dia harus mengeluarkan 10 juta untuk membiayai fasilitas ya kendaraannya, ya penginapannya hingga sampai di tempat podcastnya Gus Nur. Hingga kemudian terjadilah proses mubahalah tersebut yang berujung pada ya dia pun dituntut ya pidana diduga pencemaran ya penodaan agama yang hari ini persidangannya bergulir. Jadi ketika Suginur menyampaikan bahwa dia mengalami kerugian lahir dan batin ya saya kira ya memang begitulah kenyataan yang terjadi ya, karena sebelum-sebelumnya memang dia selalu mengeluarkan biaya untuk melakukan podcast, dan selama dia di Rutang ya dia tidak bisa lagi ya membuat podcast ya seperti biasanya ya seperti hari-hari sebelum dia masuk di rumah tahanan. Dan kekesalannya hari ini ya itu pun diluapkan di ruang sidang ya di depan saksi ahli sosiologi ini, karena keterangan ahli ini ya memberatkan dirinya. Dia tak menerima itu, dia menolak semua keterangan yang disampaikan oleh ahli sosiologi itu, bahwa apa yang disampaikan oleh ahli sosiologi menurutnya itu ya bagi Gus Nur ya itu tidak beralasan ya. Disinilah Gus Nur merasa ya karena memang di BAP-nya katanya itu memang namanya itu disebut langsung ya bahwa menimbulkan keresahan yang bagi Gus Nur itu tidak bisa diterimanya begitu saja. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Nur di hadapan oleh saksi ahli sosiologi ini sebenarnya sebuah harapan menghibah sebenarnya ya. Kalau kita lihat dia mau mencoba mengetuk hati daripada ahli sosiologi ini, tetapi ahli sosiologi ini tak berubah, dia tetap konsisten sesuai dengan keterangan yang ada di BAP. Tentu sebagai seorang ilmuwan ya dia harus ya bersikap objektif ya sesuai kebenaran dasar keilmuan yang dimiliki, maka dia tentu harus konsisten, tidak bisa terpengaruh oleh sentuhan-sentuhan hati, karena ini soal keilmuan yang kemudian harus dipertaruhkan. Dan tentu kita melihat bahwa sejauh ini saksi ahli sosiologi ini memang dari awal masih tetap konsisten dengan keterangan-keterangan yang diberikan ya di depan hakim, di ruang persidangan, sekalipun kadang dia dicecar oleh para kuasa hukum, tetapi dia tetap konsisten dengan BAP-nya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.